Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube BJ Kreatif, channel yang saat ini sedang membantu teman-teman yang ingin berhenti merokok ataupun yang ingin mempertahankan keputusan berhenti merokok. Dari ngobrol-ngobrol bersama teman-teman, rata-rata teman-teman yang ingin berhenti merokok itu keluhannya adalah kebingungan ketika berhenti merokok ya. Jadi ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya. Jadi seperti ada kerinduan, kemudian hampa gitu ya. Nah, saya berpikir dari pengalaman yang pernah saya alami, memang saya kaji-kaji, ternyata ada dua faktor ya. Ada dua faktor kenapa kita susah berhenti merokok. Yang pertama dari sisi fisik, kemudian dari sisi psikis gitu ya. Dari sisi fisik memang banyak macamnya, tapi yang kita bahas hari ini adalah zat yang memiliki kemampuan untuk memberikan kita rasa kecanduan. Walaupun banyak lagi faktor fisik yang mempengaruhi ya, tapi kita hanya membahas tentang zat adiktif lainnya yang memberikan dampak kita menjadi rindu terhadap rokok ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi psikis. Dari sisi psikis itu yang saya alami, kita telah merasa ketergantungan ya terhadap rokok. Jadi kita memiliki rasa ketergantungan terhadap rokok yang begitu kuat di dalam pikiran kita, sehingga ketika kita tidak merokok, kita benar-benar merasa kehilangan. Jadi ada dua faktor tadi yang benar-benar mempengaruhi diri kita secara fisik dan psikis. Sebenarnya itu datangnya dari pikiran kita sendiri gitu. Kalau yang sisi psikis ya. Tapi kalau dari sisi fisik memang itu dari luar, ada zat yang masuk ke dalam darah kita. Nanti itu urusan dokter ya, tapi saya baca seperti itu, yang memberikan rasa tenang ya, rasa nyaman di dalam diri kita, sehingga kita menjadi tergantung terhadap zat itu. Itu mungkin yang menjadi penyebab pokok kenapa orang susah berhenti merokok. Tetapi dengan pengalaman yang saya miliki, sebenarnya tidak ada sulit ketika kita memiliki kemauan untuk berhenti merokok. Jadi kemauan tadi tentunya dibarengi dengan pengetahuan tentang bahaya rokok, bahagianya ketika kita tidak merokok, seperti konten-konten yang telah saya jelaskan. Kemudian kita yakin bahwa kita dapat menghentikan rokok itu di dalam kehidupan kita, menghentikan kebiasaan merokok itu dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah yakin, maka lakukan. Nah, kemudian tekatkan di dalam diri bahwa kita adalah raja. Jadi kita tidak bisa dikendalikan oleh rokok. Itu kita tanamkan dulu dalam pikiran kita, bahwa kitalah yang mengendalikan rokok. Jadi seperti yang telah saya jelaskan, kita bangun mindset ini adalah peperangan antara saya dan rokok. Jadi ketika kita sudah dikuasai oleh rokok, maka ya kita tetap menjadi hambanya rokok kan gitu. Ini tanda petik ya, hambanya rokok. Tetapi ketika kita bisa menguasai rokok, maka kitalah rajanya gitu ya. Jadi kita bisa keluar dari zona rata-rata.
ini berlaku juga bagi pecandu narkoba sebenarnya. Kenapa? Karena rokok yang tidak dilarang saja kita bisa berhenti gitu. Apalagi lah dengan narkoba ya, narkoba yang begitu sulit kita mendapatkannya, menggunakannya, kemudian dampaknya juga lebih dahsyat dari rokok, dahsyat dalam artian negatif ya, mahal ya, kemudian kita dilarang ya, beresiko ditangkap polisi, kemudian menggunakannya juga harus sembunyi-sembunyi pakai alat dan lain sebagainya, dan beresiko sangat tinggi terhadap kesehatan kita. Jadi kita lebih mudah sebenarnya bagi pecandu narkoba ketimbang pecandu rokok. Tapi pecandu rokok ini bisa berhenti. Maka ini juga disarankan buat teman-teman yang sudah menjadi korban kecanduan narkotika, narkoba dan obat-obatan terlarang. Saya pikir inilah saatnya Anda menguasai diri Anda, menjadi raja di dalam diri Anda, kemudian keluar dari zona rata-rata dan hidup sehat untuk keluarga Anda. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.